Selamat datang di berita terkini seputar sepak bola Indonesia. Kali ini kami akan mengupas kabar menarik yang sayang untuk Anda lewatkan. Yuk, simak pembahasan selengkapnya hanya di sini. Kabar gembira, Ultras Garuda dan LA Grande. Ini bocoran A1. Oleh dua pemain keturunan baru debut di Timnas Indonesia. Ya sobat, kabar gembira Ultras Garuda dan LA Grande terkuak sudah. Bocoran laga debut oleh Romeni dan Hairul Riadawal bersama Timnas Indonesia. Dilansir dari tribunwow.com, 5 nama sejatinya semakin dekat dengan kansnya membela Timnas Indonesia. Dua pemain diproyeksikan untuk membela Timnas Indonesia kelompok usia yakni Dian Mark dan juga Tim Gaipan. Sementara 3 nama lainnya yakni Oleh Romeni, Hairul Riadawal, dan Mauro Zylstra bakal diperuntukkan untuk membela Timnas Indonesia Senior. Untuk Oleh Romeni dan Hairul Riadawal, keduanya menjadi kandidat kuat untuk segera launching Timnas Indonesia. Bahkan beredar bocoran A1. Keduanya bakal tersedia untuk Timnas Indonesia pada bulan Maret 2025 saat skuad asuhan Patrick Kluivert bertolak ke Sydney, Australia. Kabar itu diungkapkan oleh akun seputar sepak bola Indonesia @transfernews_ft1. Amunisi baru akan tersedia Maret 2025, tulis @transfernews_ft1. Berikut ulasan perkembangan terkini naturalisasi Oleh Romeni dan Hairul Riadawal. Oleh Romeni, bomber anyar Oxford United Oleh Romeni dipastikan sudah dalam tahap akhir proses naturalisasi ke Timnas Indonesia. Oleh juga telah menyelesaikan cek kesehatan di kedutaan Belanda beberapa waktu lalu. Hal itu juga dibenarkan oleh Erick Thohir. Kata Erick Thohir, Oleh Romeni hanya tinggal mengambil sumpah saja. Kendalanya hanya menunggu sidang DPR RI sebagai dasar utama yang hingga kini masih belum terlaksana. Dalam penjelasannya, Erick Thohir menegaskan jika pihaknya masih bekerja keras untuk segera menyelesaikan semua proses yang diperlukan. Tentunya, dengan target besar yang dicanangkan yakni dapat memberikan dampak positif bagi kekuatan Timnas Indonesia di masa yang akan datang. Kami terus berupaya agar semua proses ini berjalan lancar. Dengan dukungan pelatih seperti Patrick Kluivert, kami yakin pemain-pemain ini bisa menjadi bagian penting dari pembangunan timnas. Yang kedua adalah Hairul Riadawal. Mantan pemain Crystal Palace itu memberikan 2 kode kuat jika dirinya bakal memperkuat Timnas Indonesia dalam waktu dekat ini. Pertama, Hairul Riadawal menyematkan bendera Indonesia di bio Instagram pribadinya @JRIRiadawal. Kesempatan itu diketahui belum lama dilakukan oleh Hairul Riadawal. Keduanya beredar chat yang ditengarai dari seorang Hairul Riadawal yang ramai dicuatkan di beberapa akun fanbase Timnas Indonesia. Dalam bahasanya, Hairul Riadawal menuliskan tentang update terkini perkembangan proses naturalisasinya ke Timnas Indonesia. Hairul Riadawal tak menampik kansnya membela Timnas Indonesia terbuka lebar. Ia mengatakan, sejauh ini proses naturalisasinya tak terkendala apapun. Pemain yang kini membela Royal Antwerp di Liga Utama Belgia itu juga meminta semua supporter Timnas Indonesia untuk melihat tentang apa yang bakal terjadi selanjutnya. No obstacles at all, just need to figure everything out first. Ya, tidak ada kendala sama sekali, hanya perlu mencari tahu semuanya terlebih dahulu. Tulis Hairul Riadawal dalam balasan yang disinyalir melalui direct message Instagram kepada satu di antara akun fansbase Timnas Indonesia. Maybe we have to see. Ya, mungkin kita harus melihat. Let's see what will happen, bro. Mari kita lihat apa yang akan terjadi, bro. Time will tell. Waktu yang akan menjawabnya. Thank you, brother. Terima kasih, bro. Ya, demikianlah lanjutnya. Timnas Indonesia memiliki potensi besar untuk membuat kejutan saat menghadapi Australia di Sydney. Apa strategi yang mungkin diterapkan oleh Patrick Kluivert? Ya, mari kita bahas lebih lanjut. Timnas Indonesia berpotensi membuat kejutan saat melawan Australia di Sydney. Di bawah bimbingan Patrick Kluivert, mampukah tim Garuda memberikan kejutan kepada lawannya? Timnas Indonesia dan Timnas Australia mencatat hasil yang berbeda dalam pertandingan terakhir putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim Garuda berhasil meraih kemenangan 2-0 melawan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 19 November 2024. Di hari yang sama, Australia harus puas dengan hasil imbang 2-2 saat bertandang ke markas Bahrain di Bahrain National Stadium Rifa. Hasil itu menempatkan Timnas Indonesia di posisi ketiga dengan total 6 poin. Rizky Ridho dan kawan-kawan tertinggal 1 poin dari Australia yang berada di posisi keempat.
Kedua tim dijadwalkan bertemu pada pertandingan ke-7 putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan Maret mendatang. Bagaimana catatan pertemuan antara Timnas Indonesia dan Timnas Australia? Ya, berikut ini ulasannya. Tim Garuda lebih rendah selama ini. Timnas Indonesia memiliki rekor yang kurang baik ketika berhadapan dengan Australia. Berdasarkan data statistik dari Starting Eleven, tim Garuda telah bertemu dengan The Socceroos sebanyak 20 kali. Dalam pertemuan itu, tim dari negeri Kanguru berhasil meraih 15 kemenangan. Pertemuan terakhir antara kedua tim terjadi pada pertandingan kedua putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada saat itu, Timnas Indonesia berhasil menahan imbang Australia dengan skor 0-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 10 September 2024 lalu. Di sisi lain, skuad Merah Putih hanya mampu meraih satu kemenangan melawan The Socceroos. Kemenangan itu terjadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 30 Agustus 1981. Indonesia berhasil menang tipis dengan skor 1-0 berkat gol tunggal dari Risdianto. Mengakhiri penantian 43 tahun dengan kejutan, pertandingan di Sydney menjadi kesempatan penting bagi Timnas Indonesia untuk mengakhiri rekor buruk yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Tim Garuda sudah 43 tahun tidak pernah meraih kemenangan melawan Australia. Dalam pertemuan yang terjadi selama periode tersebut, Timnas Indonesia lebih sering mengalami kekalahan dan hanya berhasil mendapatkan 4 hasil seri. Tim Merah Putih juga kebobolan sebanyak 42 gol dan hanya mampu mencetak 7 gol dari 20 pertandingan terakhir melawan Australia. Dengan serangkaian catatan yang kurang menguntungkan ini, mampukah Timnas Indonesia memberikan kejutan di tanah Australia? Terlebih lagi, saat ini Indonesia berada di bawah bimbingan pelatih baru Patrick Kluivert. Hal ini tentu patut untuk dinantikan. Timnas Bahrain siap-siap gunakan AirPods di GBK. Pertandingan melawan Bahrain menjadi momen yang sangat dinantikan oleh para penggemar dan masyarakat Indonesia. Ada semangat balas dendam yang dirasakan oleh kubu Timnas Indonesia terkait hasil pertemuan pertama di kandang Bahrain pada bulan Oktober 2024. Para pendukung dan masyarakat Indonesia tentu masih teringat dengan penampilan skuad Garuda di kandang Bahrain pada laga ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada tanggal 10 Oktober 2024, Timnas Indonesia bertemu Bahrain di Bahrain National Stadium Rifa dan pertandingan itu berakhir dengan hasil yang kurang memuaskan. Masalah utama dalam pertandingan itu adalah kegagalan Timnas Indonesia untuk mengamankan poin penuh yang disebabkan oleh keputusan wasit Ahmed Alkaf. Publik tentu berharap bahwa dalam pertemuan berikutnya Timnas Indonesia dapat menunjukkan performa yang lebih baik dan juga meraih kemenangan. Samsir Alam, seorang mantan pemain sepak bola Indonesia, memiliki pandangan yang menarik tentang dua pertandingan yang akan dihadapi Timnas Indonesia pada bulan Maret mendatang. Salah satu pertandingan itu adalah melawan Bahrain yang diprediksi akan berlangsung panas, terutama di luar lapangan. Menurut Syamsir, pertandingan ini memiliki makna lebih dari sekedar kompetisi di lapangan hijau. Syamsir Alam menyatakan, minimal kita ke Australia itu 1 poin. Kalau Bahrain sudah terganggu sekali psikologisnya mereka, tahun lalu sudah minta main di tempat netral. Dalam perbincangannya di kanal YouTube Nusantara TV. Syamsir juga menambahkan bahwa persiapan mental sangat penting bagi timnas. Ia menyoroti bahwa Bahrain sudah merasa tertekan dari segi psikologis yang bisa menjadi keuntungan bagi Indonesia. Lebih lanjut, Syamsir mengatakan, jika tidak salah, lawan Bahrain itu H-5 Lebaran. Mungkin agak banyak yang tidak pulang kampung dulu ya buat nakut-nakutin Bahrain di GBK. Ia menekankan bahwa atmosfer di SU GBK bisa sangat menakutkan bagi tim lawan. Mungkin mereka kalau bisa main pakai AirPod. Luar biasa terornya di GBK kalau lagi full. Di dalam penuh, di luar penuh. Syamsir percaya bahwa dukungan penuh dari penonton dapat memberikan tekanan tambahan bagi tim Bahrain. Syamsir Alam memberikan pandangan yang bijak ketika diminta pendapat mengenai timnas Indonesia di bawah arahan pelatih baru Patrick Kluivert. Ia berpendapat bahwa pelatih asal Belanda ini dapat menjadi pemimpin yang sesungguhnya bagi tim. Di ruang ganti butuh leader. Biasa ada miskomunikasi antar pemain di lapangan. Maka dari itu butuh orang yang bilang stop dan itu pasti didengarkan. Menurutnya, kehadiran seorang pemimpin dalam tim sangat penting untuk mengatasi miskomunikasi yang sering ada dan juga terjadi di lapangan. Dengan adanya sosok yang tegas, pemain akan lebih mudah mendengar dan mengikuti arahan yang diberikan. Buat apa ribut ketika kalah atau menang itu sama-sama. Jadi memang butuh sosok Kluivert yang didengarkan semua pemain. Semoga ruang ganti tetap kondusif, permainan makin baik. Harap Syamsir. Dia juga berharap dengan kehadiran Kluivert, suasana di ruang ganti menjadi lebih kondusif dan permainan tim semakin meningkat kualitasnya.
Mauro Zylstra masih menunggu panggilan dari timnas Indonesia. Mauro saat ini bermain di tim Volendam U21 dan berposisi sebagai striker. Bersama timnya tersebut dia tampil solid dengan catatan 9 gol dan 3 assist dari 12 pertandingan. Sang pemain memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Bandung. Namun, sampai saat ini panggilan ke timnas tersebut belum datang. Mauro Zylstra menjelaskan bahwa dukungan dari supporter Indonesia terus datang. Menurutnya, dia bisa menjadi salah satu kandidat yang memberikan kontribusi di timnas Indonesia. Apalagi dia sudah mendapatkan promosi ke tim senior Volendam saat ini. Di tangan Patrick Kluivert, tentu hal itu akan jadi pertimbangan untuk memanggilnya ke skuad Garuda. Aku juga sering mendapatkan pesan dari Indonesia, aku juga bermain dengan baik musim ini, mencetak 9 gol dan 3 assist dalam 12 pertandingan. Aku lakukan dengan baik dan sekarang berada di tim senior juga, kata Mauro Zylstra. Pemain berusia 20 tahun ini melanjutkan bahwa saat ini dia masih menunggu proses selanjutnya, namun dia yakin akan terus mendapatkan dukungan agar bisa bergabung ke skuad Garuda. Tentunya ada proses yang harus dilewati sebelum bisa berseragam timnas dan berlaga di ajang internasional. Jadi aku juga berprogres dengan baik bersama klub. Jadi semoga PSSI juga melihat itu dan supporter selalu mendukung saya, ujarnya. Mauro menambahkan bahwa dia akan terus memantau proses ini. Saat ini PSSI sedang memprioritaskan Ali Romeni untuk segera menjadi WNI dan bergabung ke skuad Garuda. Selain itu, keputusan memberikan rekomendasi saat ini berada di tangan Patrick Kluivert. Ia berharap semua proses berjalan lancar dan bisa segera menjadi bagian dari timnas Indonesia. Jadi ya masih menunggu dan juga akan segera mengobrol dengan Fardi Bahdim untuk bertanya bagaimana dengan proses saya. Yang aku tahu mereka PSSI menginginkan aku, tapi kapan aku ke sana juga belum tahu, ujarnya.